Sekarang kita bicara tentang macam-macam kewarganegaraan. Kalau kita bicara tentang kewarganegaraan, ini ada 4 hal. Yang pertama ditinjau dari yuridis, yang ditinjau dari sosiologis, formal, dan material. Nah, dari 4 hal ini, jadi secara umum bahwa terjadinya warga negara Indonesia atau terjadinya perkawinan seseorang yang dikatakan sah secara yuridis ini akan menghasilkan orang-orang atau anak-anak yang secara formal, secara yuridis dia akan dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Ini aturan-aturan karena semuanya sudah terpenuhi oleh kondisi itu. Kemudian kalau yang kedua secara sosiologis bahwa pada dasarnya hubungan kemasyarakatan manusia satu dengan manusia yang lain secara biologis tidak bisa akan terpisahkan antara satu dengan yang lain sesuai dengan tahapan usianya. Oleh karena itu maka pada usia-usia tertentu maka hubungan kemanusiaan, hubungan sosiologis, hubungan kemasyarakatan ini yang akan menjadikan sebuah proses mulai dari pacaran, mulai dari kemudian menginjak kepada perkawinan dan akhirnya akan menghasilkan perkawinan yang sah dan nantinya akan menjadikan anak-anak putra bangsa ini akan menjadikan bagian yang tidak terpisahkan di antara kita semuanya. Ini kalau kita bicara tentang macam-macam kewarganegaraan. Nah, berdasarkan tempat lahir, jadi ini agak cepat kita jelaskan biar nanti panjenengan sendiri menambah mencari tambahan dokumen. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tentang kewarganegaraan Indonesia. Jadi kewarganegaraan Indonesia ini menganut 4 aliran ini atau 4 azas. 4 azas ini yang pertama ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Nah inilah yang berlaku kalau orang-orang ini akan mengurus kewarganegaraan. Ini terutama orang-orang yang perkawinan silang ini terutama. Kalau seperti kita-kita ini mungkin tidak terlalu merepotkan dengan 4 mekanisme ini. Tapi apa yang terkandung di dalam 4 mekanisme ini? Ini di Indonesia kita menganut ada namanya 4 azas yang tadi sudah sampaikan. Ada 4 azas terjadinya proses terjadinya kewarganegaraan. Yang pertama azas ius sanguinis, yaitu menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan tempat kelahiran. Ini yang pertama. Jadi kunci pertamanya itu berdasarkan keturunan. Apakah itu keturunan orang Arab, keturunan orang Cina, apa keturunan orang Thailand, Taiwan itu kalau berangkat dari aliran asas ius sanguinis. Ini Indonesia juga mengakui kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, asas ius soli. Penentuan kewarganegaraan seseorang didasarkan pada negara tempat kelahiran yang diberlakukan secara terbatas diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi asas ius soli ini lebih banyak Indonesia ini mengetapkan tentang asas ius soli ini. Karena disinilah berangkat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Semua proses tentang kewarganegaraan semua sudah diatur oleh undang-undang ini. Dalam hal ini kita lebih banyak cocok dengan asas ius soli ini. Nah, ini di sana nanti ada beberapa hal yang bisa dipahami, bisa dilihat tentang penentuan kewarganegaraan ini. Kalau yang bersangkutan itu memang dia memang orang-orang asing ya, orang asing yang sudah menetap di Indonesia sesuai dengan waktunya yang ditentukan nanti di tempat waktu yang berbeda kita akan menjelaskan tentang berapa lama yang bersangkutan itu bisa mendapatkan warga negara Indonesia dan bagaimana juga suatu saat warga negara itu bisa hilang dari kita. Ini adalah pelajaran kita awal. Nah, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal. Indonesia ini menganut aliran asas kewarganegaraan tunggal. Mungkin ada beberapa negara yang mengeterapkan kewarganegaraan ganda. Tapi untuk Indonesia
ini tidak mengenal kewarganegaraan ganda ya. Kalau di Indonesia itu kewarganegaraan tunggal. Tinggal apakah milih warga negara Indonesia, apa warga negara asing, itu tergantung pilihan daripada yang mencari proses perpindahan kewarganegaraan. Kalau dia tetap ingin mempunyai dua kewarganegaraan, maka Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tidak menyediakan ruang bahwa Republik Indonesia itu tidak mengenal dua kewarganegaraan. Nah, kemudian yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sebelum masuk usia 18 tahun. Jadi anak-anak sebelum usia 18 tahun, anak-anak keturunan ini, jadi bukan berlaku kita, tapi utamanya berlaku bagi anak-anak keturunan yang notabene bisa menentukan sikapnya. Karena dia sejak bayi lahir di Indonesia, walaupun bapak ibunya itu orang asing, dia bisa menentukan menjadi warga negaranya. Apakah mengikuti warga negara bapak ibunya, apakah dia akan menjadi warga negara Indonesia. Ini ada pilihan-pilihan yang notabene menjadi pertimbangan bagi orang tua yang akan menetapkan putra putrinya masuk menjadi warga negara mana. Apakah menjadi warga negara sesuai dengan kedua orang tuanya, apa saya mengikuti warga negara di mana saya dilahirkan. Nah, selama dia itu dilahirkan di Indonesia sampai dengan umur 18 tahun ini, maka yang bersangkutan bisa mengurus menjadi warga negara Indonesia. Karena di mana dia tempat lahirnya, atau seperti apa yang saya sampaikan yang pertama tadi, bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan warga negara asing yang berdasarkan undang-undang, di mana yang bersangkutan itu sudah lahir sejak bayi dan tidak pernah pindah menjadi warga negara asing. Nah, ini berlaku untuk asas yang keempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Pak, mohon maaf saya izin bertanya. Oke. Kenalkan, nama saya Sylvia. Sulvia. Saya mau tanya, ini kan saya punya tante ya. Nah, tante saya itu kan sudah lama tinggal di Brunei ya kan Pak. Ya. Nah, tetapi beliau masih punya KTP di Indonesia. Hmm. Sedangkan di Brunei sendiri dia juga sudah punya KTP yang eh, di negaranya itu. Jadi dia juga punya di Brunei, tapi dia juga punya di Surabaya. Hmm. Nah, itu gimana ya Pak ya? Birokrasinya apakah di Indonesia apakah masih berlaku atau bagaimana ya Pak? Sedangkan dia di Brunei itu sudah tinggal lama dan nggak pernah jarang sih Pak pulangnya, paling cuma seminggu sekali gitu. Jadi setahun itu cuma seminggu gitu. Ya. Nah, itu gimana ya Pak ya? Oke. Makasih. Terima kasih Mbak Sylvia. Jadi beberapa negara itu tidak sama dengan Indonesia. Ada beberapa negara itu yang menerapkan namanya apa nih, kewarganegaraan ganda. Sama dengan Timur Leste itu menjadi namanya kewarganegaraan ganda. Saya punya ponakan di Timor Leste itu juga gitu. Dia kawin sama orang Timor Leste, sampai sekarang dia tidak merubah KTP-nya dia. KTP-nya dia orang Jawa Tengah. Karena Timor Leste itu mengeterapkan sistem pemerintahannya dalam rangka kewarganegaranya itu adalah kewarganegaraan ganda, sehingga semuanya itu berlaku. Dua negara itu di Timur Timur oke, di Indonesia juga oke. Jadi saudara saya itu tidak ganti KTP juga. Tetap KTP-nya ya itu saja yang sampai di Timur Timur. Istrinya ya orang Timur Timur sana. Itu Timur Timur memberlakukan dua kewarganegaraan. Mungkin Brunei juga bisa terjadi. Tapi ada beberapa negara yang memang tidak menerapkan dua kewarganegaraan. Jadi kalau seperti kasusnya di tempatnya Mbak Sylvia tadi, ada kemungkinan besar bahwa Brunei itu juga menerapkan dua kewarganegaraan. Setelah
yang bersangkutan itu memenuhi syarat sebagai warga negara Brunei. Karena seperti contoh ini, Arab Saudi itu sangat sulit untuk menjadi warga negara Arab Saudi. Mungkin belum tentu 20 tahun bisa menjadi warga negara sana. Karena sulitnya untuk menjadi warga negara sana. Beda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia itu, kalau di dalam ketentuannya itu 5 tahun berturut-turut dan dia bekerja, punya penghasilan tetap, dia bisa proses jadi warga negara Indonesia. Mungkin di Brunei, ya kan masing-masing negara ini mempunyai iklim dan mempunyai tata cara status kewarganegaraan. Tidak sama. Dan juga Brunei mengeterapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi juga mungkin karena di Brunei mengeterapkan satu sistem kewarganegaraan yang ganda atau yang tapi yang jelas pasti ganda. Hanya mekanismenya seperti apa? Karena buktinya si saudara Mbak Sylvia kan masih punya kependudukan di sini. Terkecuali kependudukannya itu sudah dimatikan oleh sana. Jadi walaupun punya KTP, tapi KTP itu sudah KTP mati. Bisa terjadi itu. Karena ketika mengurus proses kewarganegaraan itu kan pasti jelas dia dari mana, Indonesia. Buktinya apa? Ini KTP dan seterusnya. Dan ini ada pelepasan hak namanya. Pelepasan hak dari kantor keimigrasian atau paling tidak dari kantor catatan sipil di mana yang bersangkutan itu ada pelepasan hak. Nah, tetapi pelepasan hak itu kadang-kadang tidak dibarengi dengan pencabutan KTP. KTP-nya masih dia bawa. Nah, sebenarnya secara administrasi KTP-nya itu sebenarnya sudah tidak berlaku, tetapi masih dibawa sama ini tadi, Sylvia. Mungkin bisa seperti itu. Tapi yang jelas bahwa negara itu bisa memberlakukan kewarganegaraan ganda. Kalau memang benar-benar KTP-nya saudaranya Mbak Sylvia tadi masih hidup loh ya. Tapi kalau sebuah negara yang memberlakukan kewarganegaranya itu dengan terbatas, maka pasti akan ada pelepasan hak namanya KTP, pelepasan KTP tadi. Dicoretlah istilahnya gitu. Nah, salah satu dokumen pelepasan untuk menjadi warga negara sana itu harus ada surat dari Indonesia yang mengatakan bahwa saudara Mbak Sylvia tadi memang sudah melepas haknya sebagai warga negara Indonesia. Itu Mbak Sylvia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Saya sudah Oke, jelas. oke. Makasih. Mungkin yang lain, kalau tidak ada, kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.